Inilah master survival alam liar yang sesungguhnya. Dia sudah bertahan hidup sendirian di alam liar selama 5 tahun. Mimpinya adalah membangun keluarga sebesar tim sepak bola di tengah gurun. Setelah menonton video ini, Ed Stafford dan Bear Grylls pun bakal dibikin melongo. Pria ini bernama Zack. Saat ini dia berada di pedalaman gurun primitif. Dia sedang mengemasi barang-barangnya untuk bersiap migrasi. Semua ini adalah barang kesayangannya. Semuanya dia buat dengan kedua tangannya sendiri. Tapi sebelum berangkat, dia harus mengisi tenaga dulu. Dia memasukkan sebuah bola hitam mirip batu bara ke dalam mulutnya. Lalu wajahnya terlihat sangat menikmatinya. Ini adalah adonan yang terbuat dari bubuk kakao. Adonan kecil ini bagi Zack sudah cukup untuk membuatnya kenyang. Selanjutnya, Zack mulai mencari tempat untuk dia bermalam. Suhu di gurun pada malam hari akan turun drastis. Zack berjalan sejauh belasan kilometer sebelum menemukan gua yang pas. Ruang di dalam gua itu tidak besar. Zack harus membungkuk agar bisa masuk. Tapi di mata Zack, ini sudah lumayan bagus. Tapi di mata Zack, dengan pasir. Ini akan membuat punggung Zack terasa lebih nyaman saat tidur. Saat tidur di alam liar, kalian wajib memastikan keamanan sekitar. Kalau tidak, besoknya kalian mungkin bangun di dalam perut singa. Sebuah sumber air jernih menarik perhatiannya. Dia mencelupkan tangannya dan mencicipi air itu. Setelah menyimpan sedikit air, Zack mulai merenovasi rumah kecil miliknya. Dia mengambil kulit pohon pinus mati untuk dijadikan kasur. Dia memungut kayu kering untuk dijadikan pagar. Sekarang semuanya sudah siap, hanya kurang api yang hangat. Zack menggunakan sisa kulit pohon pinus tadi sebagai pemantik api. Karena guanya sangat sempit, dia terpaksa membuat api di luar. Kemudian dengan memanfaatkan fisika sederhana, panas yang dipancarkan oleh api dipantulkan ke arah tubuhnya. Malam ini Zack harus terus-menerus melemparkan kayu ke dalam api untuk menjaga suhu di dalam gua. Sebelum tidur, Zack mengeluarkan tabung bambu yang sangat estetik, mengeluarkan buah segar yang disimpannya, dan melahapnya dengan nikmat. Makanan Zack sepanjang hari ini hanyalah adonan berjamur dan segenggam kecil buah. Keesokan harinya saat matahari terbit dan suhu mulai naik, Zack akhirnya bisa tidur sebentar. Saat ini, kedua kakinya sudah mati rasa karena kedinginan. Setelah makan sedikit untuk mengganjal perut, dia mengembalikan gua ke kondisi semula. Setelah itu, dia kembali melanjutkan perjalanan. Segera dia menemukan sebuah sumber air, tapi tidak ada ikan atau udang di dalamnya. Airnya terlihat sangat bersih, tapi Zack merasa kurang puas. Dia hanya mencuci muka, lalu pergi. Saat siang hari suhu sudah mencapai lebih dari 40 derajat. Zack menemukan sungai kecil yang lebih jernih. Dia mengeluarkan panci tanah liat kesayangannya. Panci ini dia buat 3 tahun lalu. Walaupun bentuknya jelek, tapi panci ini sangat berguna. Zack ingin menjadikannya pusaka keluarga untuk diwariskan dari generasi ke generasi. Di alam liar, ada banyak ancaman tersembunyi di dalam air yang tidak bisa kita lihat. Kalau diminum langsung tanpa dimasak, sangat mudah terinfeksi bakteri. Jatuh sakit di alam liar bisa bikin kalian mati konyol. Selanjutnya, Zack mulai menyalakan api. Dengan cepat, dia mendapatkan bara api. Dia menaruh panci tanah liat di atas api. Setelah mendidih, dia mengangkatnya dan meletakkannya di sungai agar cepat dingin terbawa arus air. Setelah selesai minum, Zack memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat tinggal idamannya. Pria ini sedang mengikuti tantangan transformasi si krempeng, bertekad menjadi pria kekar berotot dalam 3 tahun. Untuk meluluhkan hati Xiao Fang, si gadis tetangga. Pria ini bernama Zack. Sekarang, mari kita saksikan bersama bagaimana dia bertransformasi di alam liar. Hari ini, Zack sudah berjalan belasan kilometer sebelum menemukan tempat untuk bermalam. Tapi dia tidak berhenti untuk beristirahat. Dia terlebih dahulu membersihkan permukaan tanah, lalu memungut ranting kering dan meruncingkannya untuk dijadikan pagar. Memang tidak terlalu kuat untuk menahan serangan binatang buas, tapi lumayan ampuh untuk menahan angin. Zack yang belum makan seharian. Susah payah dia angkut batu-batu ini buat bikin perapian. Terus ngumpulin kulit pinus mati di sekitarnya buat dijadiin kasur. Bear Grylls pun pasti bakal ngasih jempol ngelihat betapa rajinnya si Zack ini. Malam pun dengan cepat tiba. Cuaca dingin yang menusuk tulang bikin Zack kangen banget sama rumah. Tapi ini kan jalan yang dia pilih sendiri. Mau nggak mau harus dituntaskan sampai akhir. Seharian jalan terus, Zack belum makan apapun yang bikin kenyang. Dia ngeluarin roti pipih yang udah kedaluarsa 3 tahun lalu. Dimakanlah roti itu dengan ekspresi super nelangsa. Sedih juga ya ngelihat perjuangan si Zack ini. Selimut kecilnya aja nggak cukup buat nutupin badannya yang setinggi 1,9 meter. Kedua kakinya sampai merah padam kedinginan.
cuma hangatnya api unggun yang bisa balikin sedikit rasa di kakinya. Sebelum tidur, Zack diam-diam berdoa, berharap besok bisa nemuin tempat tinggal yang layak. Besok paginya, Zack beruntung banget nemuin buah yang namanya manzanita. Buah ini tuh bagus banget buat melancarkan pencernaan. Zack ngumpulin buah-buah ini ke dalam keranjang anyamannya. Habis disortir, dia masukin ke panci tanah liat dan ditumbuk hancur. Tujuannya biar nutrisinya bisa lebih gampang diserap tubuh. Buah ini punya aroma dan rasa yang khas banget. Tinggal campur air, lalu direbus, jadilah jus buah yang manis dan segar. Zack langsung nyeruput jusnya. Bener-bener nikmatin sensasi rasa manis di mulutnya. Setelah perutnya lumayan terisi, Zack mulai ngumpulin bahan-bahan yang berguna. Ini namanya yuka pisang. Serat tanamannya yang kuat banget ini bisa dijadiin tali. Waktu Zack lagi ngamatin area sekitarnya, dia nemuin hal yang tak terduga nih. Ternyata tanah di sini banyak mengandung tanah liat. Tanpa ragu, dia langsung mutusin buat ngebangun markas idealnya di sini. Setelah dapetin lokasi rumah yang pas, Zack mulai ngumpulin material buat bikin tempat bernaung. Dia ngangkutin beberapa bongkahan batu, lalu menumpuknya dengan rapi. Terus mengutin batang-batang pohon tumbang di sekitarnya. Semuanya dikumpulin jadi satu. Batang-batang ini bisa dipakai buat balok atap. Memang kelihatannya nggak begitu kokoh sih, tapi buat camp sementara ini udah lebih dari cukup. Selanjutnya Zack mulai gali tanah buat bikin fondasi. Tapi pas baru ngegali sedalam belasan sentimeter, dia ngerasa tanahnya keras banget. Ini jadi bukti kalau tanahnya emang penuh dengan tanah liat. Setelah kerangka rumahnya kelar dibangun seadanya, masalah baru pun muncul. Hari ini dia udah nyoba bikin api pakai gesekan kayu selama 5 jam. Tapi apinya nggak nyala-nyala juga. Sepertinya jurus andalan Zack kali ini gagal total. Padahal matahari udah mau terbenam nih. Zack buru-buru ganti strategi. Dia milih pakai metode bow drill atau bor busur. Terus-menerus narik tali busur buat bikin gesekan dan panas. Ternyata cara ini jauh lebih efektif. Cuma butuh setengah jam, Zack berhasil dapetin bara api. Tapi masalah lain malah muncul. Kulit kayu pinusnya belum benar-benar kering. Masih agak lembab dan nyimpen kadar air. Jadinya dari tadi nggak mau nyala pas ditiup. Lama-lama, Zack mulai kelihatan frustrasi nih. Skill bertahan hidup kebanggaannya kali ini malah ngecewain. Terpaksa deh dia keluarin senjata rahasianya. Serutan kayu super lunak yang gampang banget kebakar. Perjuangan nyalain api hari ini ngabisin waktu, 5 jam. Rekor paling lambat yang pernah dibikin Zack. Di bawah pancaran cahaya api yang hangat, rumah Zack di tengah gurun ini kelihatan nyaman banget. Zack mutusin buat istirahat total malam ini. Mulihkan tenaga, biar besok bisa lanjut beraksi lagi. Coba perhatiin deh, ini ada kelinci yang matinya misterius banget. Fisik luarnya masih utuh, dan nggak ada tanda-tanda perkelahian di sekitarnya. Cuma ada sedikit bulu rontok di dekat bangkainya. Sepertinya kelinci ini sempat kejang-kejang sebelum mati. Zack pun langsung berubah mode jadi Sherlock Holmes buat nyelidikin apa yang sebenarnya terjadi. Pagi harinya, Zack ngebuka matanya lebar-lebar. Menantikan petualangan hari yang baru. Tapi pas melihat kondisi di sekelilingnya yang masih mengenaskan, Zack mau nggak mau harus sadar diri dengan realita. Dia mutusin buat turun gunung dan pergi mancing. Yuka pisang yang dia tebang kemarin kebetulan bisa dimanfaatin nih. Serat di dalamnya itu cocok banget buat dijadiin senar pancing. Nggak cuma itu loh, daun yuka pisang ini juga banyak mengandung saponin. Jadi bisa diolah buat dijadiin sabun alami. Di alam liar begini, ini barang mewah banget kawan. Setelah ngumpulin yuka pisang secukupnya, Zack langsung numbuk daun-daun itu. Terus pakai daging tanaman yang hancur itu buat cuci muka. Beneran deh, nggak nyangka. Busa yang dihasilkan bahkan lebih melimpah dari sabun cuci muka mahal. Habis itu, dia ngeratain serat-serat yukanya satu persatu. Pakai teknik kepang zaman SD, dia pelintir serat-serat itu jadi satu ikatan kuat. Tali pancing pun selesai dibuat. Dia lalu mencari duri kaktus yang tajam. Setelah diasah sedikit, jadilah kail pancing yang tajam. Tak lupa dia juga meminjoran pancing buatan tangan dari alam. Dengan senang hati, dia duduk di tepi sungai, berharap ada ikan yang sukarela memakan umpannya layaknya Jiang Taigong. Padahal tidak ada umpan sama sekali di kailnya. Hanya ada beberapa ikan kecil yang mondar-mandir di dekat kail, berenang kesana kemari tapi tak mau gigit. Bikin Zack emosi sampai menyumpahi nenek moyang ikan-ikan itu. Setelah menunggu cukup lama, jorannya mulai bergerak. Dengan antusias, Zack langsung menariknya sekuat tenaga. Tapi yang nyangkut bukan cuma segumpal rumput air, kail pancingnya juga hancur. Dengan pasrah, dia terpaksa pulang untuk membuat joran yang baru. Pepatah bilang, kucing buta nemu tikus mati. Nah, kali ini Zack yang lagi sial malah nemu kelinci yang baru mati. Girang banget dong, dia buru-buru memungut kelinci itu buat dimakan. Tapi tiba-tiba Zack penasaran, kenapa kelinci ini bisa mati?
Di sekitarnya, selain bulu yang rontok, tidak ada jejak apa-apa lagi. Zack mengangkat bangkai kelinci itu dari telinganya dan mendapati tubuhnya masih utuh, cuma ada memar di sisi kanannya. Terdapat juga benjolan keras di telinganya. Dia lalu mencium bagian bawah kelinci tersebut dan menyimpulkan bahwa kelinci ini mati karena penyakit. Tapi entah mati karena infeksi parasit atau penyakit lain masih belum jelas. Jadi dengan berat hati, Zack membawanya pulang. Kalau kelinci ini mati gara-gara infeksi parasit, maka makan malam Zack malam ini bakal full sayuran. Setelah memecah batu untuk membuat tepian yang tajam, dia mulai membedah kelinci ini. Bertingkah layaknya detektif untuk mencari penyebab kematiannya. Akhirnya dia menyimpulkan, kelinci itu terkena virus pendarahan kelinci, RHD. Penyakit ini hanya mematikan bagi kelinci dan tidak bisa menginfeksi manusia. Soal bikin sakit perut atau tidak, dia sudah tidak peduli lagi. Yang paling penting sekarang adalah cara memasaknya. Antara dipanggang atau direbus, Zack memilih kedua-duanya. Dia mengeluarkan jeruan kelinci untuk dipanggang dan dagingnya yang tebal nan padat direbus. Pembagian nutrisi yang pas bikin gizinya makin berlipat. Supaya steril 100%, Zack merebusnya lebih dari 2 jam. Saat panci dibuka, aromanya luar biasa wangi. Benar-benar pintar si Zack ini kalau urusan makan. Dagingnya dimakan duluan, lalu kuahnya diseruput habis tanpa sisa. Ini makanan paling mengenyangkan yang dia nikmati beberapa hari terakhir. Meski gagal minum sup ikan, dia malah dapat rezeki nomplok makan daging kelinci. Hal yang luar biasa kan? Melihat sisa tulang dan kulit berbulu itu, Zack jadi punya rencana baru. Pria dengan tampang garang ini membuktikan dengan pengalaman pribadinya, makan 5 hari sekali tidak akan bikin kita mati kelaparan. Semenjak bertemu kelinci yang mati mendadak itu, Zack akhirnya bisa makan sampai kenyang. Kini dengan tenaga penuh, dia mengambil tongkat kayu dan mulai menggali tanah. Rencananya, dia akan memakai tanah liat di sana untuk membangun rumah. Tiba-tiba, Zack menggali seekor kepompong jangkrik. Sisi lembutnya keluar, dia menaruh kepompong itu di telapak tangannya. Kepompong jangkrik butuh 17 tahun di bawah tanah untuk bisa bermetamorfosis. Jelas sekali si kecil ini masih belum cukup dewasa. Meski tinggi protein, karena cuma ada 1 ekor, Zack tak tega dan meletakkannya kembali ke tanah. Dibandingkan merasakan kenikmatan sesaat, dia lebih memilih melihatnya hidup di musim panas. Setelah itu, Zack pindah arah dan kembali menggali. Tanah di sini sangat gembur dan tidak terhalang bebatuan, jadi pekerjaannya berjalan sangat lancar. Dia menuangkan air untuk dicampur dengan tanah dan mendapati gumpalan lumpur yang dihasilkan mudah dibentuk serta tidak gampang hancur. Ini material yang sangat ideal buat dia. Zack berencana memproduksi batu bata lumpur ini secara massal sebagai persiapan untuk membangun rumah. Bahan pembuatan batu batanya sangat sederhana, cuma butuh air dan tanah liat. Tapi cuaca gurun itu sangat kering, jadi dia menambahkan sedikit rumput kering sebagai penguat. Melalui perhitungan yang akurat, Zack menggunakan kulit pohon pinus untuk membuat cetakan berukuran 10 kali bakmui. Batu bata yang dihasilkan dengan cara ini, setelah cetakannya selesai, Zack langsung mencuci tangannya dengan daun pisang yucca. Kalau soal kebersihan diri yang satu ini, Zack masih sangat teliti soal ini. Buah juniper sekarang lagi musim matang-matangnya. Daging buahnya tebal dan rasanya manis banget. Zack memetik beberapa, buah diseduh jadi teh nanti. Dia juga nyempetin mandi di sungai. Pas perjalanan pulang, dia nemu hewan kecil yang bentuknya lucu tapi aneh. Entah hewan apa itu, kita juga nggak tahu. Tapi kelihatannya sih lumayan ganas. Mungkin karena rasanya yang kurang enak, Zack tumben banget nggak menargetkan hewan ini. Sesampainya di camp, batu batanya udah kering ditiup angin. Zack puas banget sama hasilnya, dan nggak sabar buat bikin lebih banyak lagi. Tapi dipikir-pikir, isi perut dulu jauh lebih penting. Mengandalkan ingatan, dia nemuin pohon palo verde. Kacang polong yang tumbuh di pohon ini, bijinya padat-padat, kaya nutrisi, dan rasanya juga lumayan enak. Zack langsung makan kacang mentah itu. Seketika dia langsung merasa berenergi lagi. Jujur aja ya teman-teman, body Zack ini bagus banget. Balik ke kota bisa langsung debut jadi artis nih. Pak tukang Zack udah kerja keras seharian. Dia ngumpulin kulit pohon pinus dan daun yucca, lalu menganyamnya jadi kasur yang empuk. Terus sibuk sampai matahari terbenam. Akhirnya Zack selesai bikin 2 kasur ramah lingkungan. Setelah digelar, dia langsung rebahan dengan santai. Matahari tenggelam dan malam pun tiba. Zack tidur tanpa pintu rumah yang tertutup, menatap langit malam yang penuh bintang sambil ngemil kacang polong yang manis. Zack berasa hidupnya di sini makin ada harapan. Ini adalah bangkai sapi yang mati karena kelelahan ekstrim.
Tulang-tulangnya yang memutih terjemur terik matahari. Sayang banget Zack telat nemuinnya. Cuma sisa kulit dan tulang sapi aja yang masih bisa dipakai. Zack cuma ngambil sepotong kecil kulit sapi itu, sisanya dia biarin aja dulu di situ. Nanti kalau butuh lagi baru dia ambil. Sekarang dia mau ngelakuin hal yang paling mantep, yaitu berendam di sungai. Selain bisa bersihin badan, dapat pijat refleksi kaki gratis juga dari ikan-ikan. Ngeliat ikan-ikan di sungai ini, insting berburu Zack mulai terpancing lagi. Belajar dari kegagalannya kemarin, kali ini dia mau coba nangkep ikan pakai tangan kosong. Sayangnya, usahanya tetap aja gagal total. Tapi dia pantang nyerah. Dia nyari duri kaktus lagi buat dijadiin kail pancing. Tapi ikan-ikannya sama sekali nggak tertarik, cuma nyenggol-nyenggol umpan doang, tapi nggak mau makan kailnya. Setelah beberapa kali gagal terus, Zack akhirnya mulai paham polanya. Sekarang dia udah tahu betul kelakuan ikan-ikan ini. Makanya dia mau bikin jebakan bubu ikan, biar bisa nangkep mereka semua sekaligus. Langsung aja dia pergi ke padang gurun nyari tanaman yucca. Serat dari tanaman ini sangat lembut tapi kuat, jadi cocok banget buat dijadiin tali. Biar punggungnya nggak gosong terbakar matahari. Zack sengaja pakai jubah sakti andalannya dari kulit rusa. Pas dia balik lagi ke tepi sungai, tempat itu udah dikuasai sama seekor elang hitam. Burung itu menatap tajam setiap gerak-gerik Zack. Setiap kali Zack melangkah, elang itu langsung teriak melengking. Insting menjaga wilayah ini bikin Zack ngerasa lumayan was-was. Tapi pada akhirnya, rasa lapar ngalahin rasa takutnya. Dia membelah sebatang kayu, dihaluskan dikit buat dijadiin talenan. Lalu dia menumbuk daun yucca searah dari atas ke bawah. Cara ini bisa ngurangin kerusakan serat bagian dalam pas misahin daging daunnya. Daun yucca yang udah ditumbuk kemudian dimasukin ke air dan ditindih pakai batu biar kerendam sempurna. Makin lama direndam, hasilnya makin bagus. Tapi Zack jelas nggak sabaran buat nunggu. Dia cuma mau ngerendam sejam aja, terus langsung diangkat buat nganyam bubu ikannya. Untuk rangka jebakannya, Zack berencana pakai ranting dedalu gurun. Tanaman ini tumbuh di sela-sela bebatuan di bukit. Zack juga sering pakai daunnya buat nyalain api. Setelah bahan-bahannya kekumpul semua, proses nganyamnya sih gampang banget, cuma butuh waktu ekstra aja. Dan buat Zack, waktu luang adalah hal yang paling dia punya. Dia belah 2 ranting dedalu itu, mulai menganyam dari batang utamanya, lalu diikat kuat pakai tali yucca. Kalau udah selesai, ujungnya dilengkungin membentuk lingkaran. Dan jadilah satu jebakan bubu ikan buatan tangan yang keren abis. Zack nggak tertarik sama ikan-ikan kecil itu, makanya dia sengaja bikin celah yang agak besar. Dengan semangat, dia bawa perangkap ikannya ke sungai. Kali ini, dia harus balas dendam dan tebus kegagalannya. Berhasil atau hancur sekalian. Sayangnya, waktunya kurang pas. Ikan di sungai lagi nggak terlalu banyak, tapi Zack nggak menyerah gitu aja. Setelah menaruh perangkapnya di spot yang pas, dia mulai nunggu dengan sabar. Beberapa jam berlalu, Zack ngecek perangkapnya dengan perasaan deg-degan. Dan coba tebak apa yang terjadi? Zonk, bro. Nggak ada ikan satu pun di dalam. Akhir-akhir ini Zack sibuk banget ngurusin batu bata tanah liat buatannya. Sampai-sampai dia males rekam video. Semalam hujan turun deras banget. Ini bikin Zack panik setengah mati. Pagi-pagi setelah dicek dengan teliti, ternyata nggak ada masalah apa-apa. Barulah dia bisa bernapas lega. Hari ini Zack mau bikin sesuatu yang baru, buat nemenin panci tanah liat kecilnya. Cuma dia nggak tahu apa tanah liat di sini cocok atau enggak. Biar kualitas panci tanah liatnya bagus, Zack telaten banget misahin kotoran dari tanah liat itu. Tampang aja garang, tapi kerjanya detail banget. Pas lagi proses pembentukan, Zack terus merapikan bentuk pancinya dan ngecek apa ada yang retak. Dengan pembuatan sehati-hati ini, panci yang dibakar nanti bakal jauh lebih kuat. Sekarang pancinya udah kebentuk. Tinggal langkah terakhir yaitu pengeringan. Sehari kemudian, sambil megang panci yang udah kering, Zack menggosoknya dengan hati-hati. Permukaannya harus halus biar nggak pecah pas dibakar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh guntur dari kejauhan. Zack ngerasa hari ini bakar hujan lagi. Dia buru-buru ambil kulit kayu pinus dan menganyamnya buat nambahin pelindung di atap. Pas Zack lagi sibuk-sibuknya kelimpungan, langitnya malah cerah lagi. Cuaca emang susah banget ditebak ya. 1 hari lagi berlalu. Hari-hari Zack kerasa lebih santai sekarang. Kerjaannya tiap hari kalau nggak metik kacang, ia lanjut bikin batu bata tanah liat. Pas lagi luang, dia berencana mau bakar pancinya. Zack rebahan santai di gubuknya sambil terus masukin kayu bakar ke api. Gaya Zack begini kelihatan lumayan keren juga kan? 2 jam kemudian, panci tanah liat baru Zack akhirnya jadi. Walaupun udah disaring hati-hati, pancinya tetap kena efek dari sisa kotoran.
Walaupun Zack kurang puas sama hasilnya, tapi karena eksperimennya berhasil, kedepannya bikin alat masak lain bakal gampang banget buat dia. Botol labu kuning yang udah lama nemenin dia, sekarang bentuknya udah buluk banget. Gimana kalau bikin kendi air dulu aja ya? Keesokan harinya, entah dari mana, Zack nemu kaktus pir berduri. Kaktus jenis ini emang bisa dimakan, tapi ingat, nggak semua kaktus itu aman dikonsumsi. Kalian jangan coba-coba sembarangan ya. Mungkin karena udah lama nggak makan BBQ, Zack mutusin buat manggang kaktus ini di atas bara api. Mungkin karena seratnya terlalu banyak, setelah dipanggang, rasanya malah hancur berantakan. Bahkan cowok setangguh Zack aja baru nyicip sesuap langsung nyerah. Kalau kita yang makan, pasti udah muntah duluan. Untungnya dia masih punya kacang dan buah juniper. Cukup direbus sebentar, dan itu jadi makan malam dia hari ini. Hari baru pun tiba. Si pekerja keras Zack mulai gali tanah lagi. Dia udah ngumpulin lumayan banyak batu bata. Cuaca akhir-akhir ini nggak nentu. Kadang mendung, kadang cerah. Biar aman, dia numpuk batu batanya jadi satu. Dengan begitu, risiko rusak kalau kena hujan bakal lebih kecil. Setelah berhari-hari kerja keras, punya tumpukan batu bata yang banyak. Akhirnya dia siap bangun rumah barunya. Mari kita lihat gimana hasilnya nanti. Pria ini bertekad jadi legenda hidup di alam liar. Bertahan hidup 5 tahun tanpa alat modern. Belakangan ini, dia terus berusaha keras demi punya rumah yang kokoh dan hangat. Lebih dari 100 batu bata di depannya ini dibuat pakai tenaga sendiri selama setengah bulan. Sekarang dia cuma perlu menghaluskannya, dan dia bisa langsung mulai bangun rumah. Tapi karena udah lama banget nggak dapat asupan protein, kondisi fisiknya udah mulai menurun drastis. Baru namplas sebentar, dia udah harus rebahan buat istirahat. Akhir-akhir ini, dia cuma ngandelin kacang-kacangan buat ngisi perut. Saking seringnya makan, sekarang ngelihatnya aja dia udah mau muntah. Walaupun di area pegunungan ini sebenarnya banyak hewan, tapi dia bener-bener nggak punya waktu buat berburu. Dia ngerobohin tempat perlindungan sementaranya dan ngebersihin api unggun yang selama ini ngasih dia kehangatan. Mulai deh dia bikin denah struktur rumah barunya di tanah. Ruangannya nggak perlu terlalu besar, yang penting cukup buat dia rebahan. Terus dia mulai angkat dan nyusun batu bata. Celah-celahnya dia tambal penuh pakai lumpur. Ini biar kalajengking dan laba-laba nggak datang ngajak kenalan pas malam hari. Ini juga bikin tempatnya makin kedap dan hangat. Cuma ya, kerjaan yang kelihatannya gampang ini bukan hal yang gampang buat Zack yang lagi kelaparan. Sibuk sampai gelap, dia cuma berhasil nyusun 2 lapis. Bedanya, bekas api unggunnya sekarang disulap jadi perapian. Meringkuk di sebelah perapian, Zack langsung tidur pules sampai pagi. Menu sarapan masih sama, kacang rebus. Biar rasanya nggak terlalu nyiksa pas ditelen, dia sengaja pergi metik daun bayam liar. Bayam liar ini punya kandungan kalsium yang super tinggi, teksturnya lembut dan rasanya gurih manis. Warga lokal udah biasa makan ginian sejak ratusan tahun lalu. Pas balik, dia juga nemu sedikit krokot. Tanaman ini kaya akan asam amino, rasanya agak sedikit asin. Tapi kalau dicampur sama kacang-kacangan, rasanya jadi lumayan nikmat. Sambil nunggu matang, Zack nggak cuma diam aja. Dia lanjut ngebangun rumah barunya. Dia jelasin kenapa nggak dipakein lumpur buat penguat, biar nanti gampang dibongkar dan dipakai lagi. Soalnya dia lagi nunggu ngumpulin bata yang cukup buat ngebangun villa mewah 3 kamar. Idenya sih keren, cuma gerakannya lelet banget. Makanannya udah mateng nih. Panci isi sup campur aduk ini nilai gizinya tinggi banget loh. Cuma ya gitu, rasanya agak sulit dijelasin. Zack maksain makan biar lumayan kenyang, terus dia lanjut kerja lagi. Bener-bener serius dan super teliti. Nggak ada masalah sih, cuma kerjanya kurang efisien aja. Buat balok utama atapnya, dia pakai kayu mati sebagai penyangga. Gali lubang, timbun tanah, hitung 1, 2, 3, 4, 5. Kelar deh dalam sekejap. Tapi kelihatannya kurang kokoh sih. Abis itu, dia nyusun beberapa dahan di atasnya, dan jadilah atap miring. Trik ini berguna banget buat ngehemat batu bata semaksimal mungkin. Lagian, bikin 1 bata aja nguras tenaga banget. Terakhir, aktor andalan kita, kulit kayu pinus, mulai beraksi. Dia gelar kulit kayu itu ke seluruh atap, dan jadilah rumah barunya. Cuma rumah yang baru dibangun ini, menurut gue nggak ada bedanya sama yang lama. Kalau api unggunnya agak gedean dikit, rumah baru ini bisa ludes kebakar dalam sekejap. Kalian berani nggak nyobain kuliner alam liar kayak gini? Ini hasil tanggapan Bang Zack kita nih. Dia ngabisin waktu seharian buat nyari ini. Sejak rumah barunya kelar dibangun kemarin, Zack langsung mubah fokus kerjanya. Sekarang dia mau perbaikin menu makannya. Malum aja, udah setengah bulan nggak nyentuh daging. Fisik sekuat apapun, pasti rontok juga. Buah dari kaktus jenis ini rasanya enak dan gizinya melimpah. Cuma durinya itu loh, ngeri banget. Cuma, Zack hati-hati banget ngebersihin dan metik buah itu. Cuma, udah ngabisin waktu nyaris setengah hari. Cuma dapat beberapa biji doang. Cuma,
Tapi pas buahnya masuk ke mulut, rasanya semua jerih payahnya kebayar lunas. Setelah energinya balik lagi, dia salvok sama sepasang belalang yang lagi asik kawin. Kebetulan ini udah masuk akhir musim gugur. Serangga ginian lagi gemuk-gemuknya dan padat gizi. Mana mungkin Zack ngelewatin sumber protein kualitas dewa ini. Dia langsung ngejar mereka tanpa ampun. Lempar pakai batu, tangkap pakai keranjang. Akhirnya dia berhasil langkap satu. Setelah berterima kasih sama si belalang, dia langsung motong kepalanya. Balik ke camp sebelum gelap, belalang buruannya udah menuhi keranjang. Dia tusukin satu persatu pakai ranting pohon, dan wangi panggangan pun langsung nyebar kemana-mana. Pas digigit, rasanya kayak ayam, renyah banget. Coba kalau ada segelas bir tahun Tamihai, pasti makin sempurna deh. Pas fajar menyingsing, udah mulai sibuk ngehantam batu. Dia mau bikin pisau batu buat motong kayu. Batu riolit ini selain keras, suaranya juga nyaring. Warga lokal sering pakai batu ini buat ujung tombak dan mata panah. Setelah Bang Zack selesai mengasahnya, sayangnya skill ini belum di-upgrade maksimal. Menebang pohon malah terasa seperti lagi kerokan. Cuma bisa digesek sedikit demi sedikit. Akhirnya butuh waktu 1 jam cuma buat nebang separuh. Dia kembali untuk istirahat sebentar, makan buah kaktus untuk memulihkan tenaga, lalu lanjut mengasah pisau batu ini, dan kembali ngerokin pohon pinus itu. Hasilnya butuh waktu lebih dari 4 jam, dan ujung-ujungnya patah karena tenaga kasar. Produktivitasnya benar-benar terlalu rendah. Zack harus buru-buru berevolusi nih. Untungnya, jumlah bata tanah liat untuk rumah baru akhirnya cukup. Akhirnya dia bisa mulai bangun rumah tipe 3 kamar dan 1 ruang tamu nih. Beberapa bata raksasa ini khusus digunakan untuk membangun perapian. Sambil menatap tempat berlindung sementaranya, Zack dengan serius merencanakan cetak biru megahnya. Pertama, dia pakai dahan pohon untuk menggali fondasi sedalam 1 meter. Lalu menuangkan lumpur tebal di atasnya dan memercikan air ke setiap bata, agar bisa menempel dengan lebih kuat. Untuk mencegah temboknya retak, dia juga mencampurkan kulit pohon pinus ke dalam tanah liat. Supaya gubuk ini bisa bertahan hingga puluhan tahun, Zack sangat teliti menambal setiap celah. Bagian ini adalah tempat untuk perapian, makanya Zack mengerjakannya dengan sangat hati-hati. Dia melapisinya berkali-kali. Waktu pun berlalu seiring tumpukan bata demi bata. Tak lama kemudian, bentuk awal perapiannya akhirnya mulai terlihat. Kalau dilihat dari kerangkanya sekarang, ruang di dalam gubuk ini bakal luas banget. Menjelang malam, hari yang sibuk ini akhirnya selesai juga. Zack mengeluarkan tembikar yang dia buat di waktu luang, malam ini semuanya akan dibakar di perapian. Setelah semalaman, tembikar-tembikar ini sudah matang dengan sempurna. Semuanya terlihat sangat indah dan unik. Mumpung lagi semangat, Zack lanjut menggali tanah liat untuk membuat tembikar lagi. Lubang galian ini sekarang sudah lebih tinggi dari badannya. Walaupun tanahnya keras dan memperlambat kerjanya, tapi dia dengan cepat berhasil membentuk sebuah kendi anggur dan piring. Dia menjemurnya dulu di sebelah, karena dia masih harus pergi, angkut-angkut bata lagi untuk membangun rumah barunya. Ini baru yang namanya level dewa bikin rumah di alam liar. Butuh setengah tahun buat bikin 365 bata tanah liat, dan setengah tahun lagi untuk membangun rumah ini. Di dalamnya bukan cuma ada perapian berlapis, tapi juga berbagai perabotan harian. Inilah Zack, pria yang bertekad membangun sebuah suku sendirian di alam liar. Setelah setengah bulan proses pembangunan, tembok gubuknya pada dasarnya sudah selesai. Desainnya sangat mirip dengan ranjang pemanas tradisional Kang dari Shandong. Jadi saat menyalakan api untuk menghangatkan diri di musim dingin, seluruh gubuk akan terasa sangat hangat. Cuma aku agak heran nih, kenapa dia nggak sekalian bikin ranjang pemanas tanah buat tidur? Pastinya bos Zack nggak punya waktu buat peduliin itu. Dia terus lanjut mengerjakan tugasnya. Seiring geletakannya bata terakhir untuk cerobong asap, proyek tanah bos Zack akhirnya kelar juga. Keesokan harinya, dia mulai memotong kayu untuk atap rumah. Batu pasir ini teksturnya sangat keras, jadi motong pohon pinus sudah pasti gampang. Cuma jenggot si Zack ini entah sejak kapan sudah setengah beruban. Untuk meningkatkan efisiensi, Zack memakai obor untuk membakar bagian yang sudah digergaji. Dahan pinus yang getahnya sudah hilang akan lebih mudah dipotong. Setelah mengumpulkan cukup banyak, dia mulai mengupas kulit dahan pinus tersebut. Dengan begini, kayu akan bisa bertahan lebih lama. Karena nggak punya alat yang memadai, dia terpaksa membakar ujung kayunya agar lebih halus. Beberapa bata ini dia pakai sebagai kursi. Zack duduk di sana sambil menganyam tali dari daun yucca. Dia berencana memakai tali ini untuk mengikat atap. Dahan yang kuat dan struktur segitiga yang stabil cukup untuk menopang seluruh uban atap.
Pekerjaan selanjutnya bakal jauh lebih gampang. Tinggal meletakkan dahan pohon dengan jarak tertentu, cuma proses mengumpulkan materialnya yang makan waktu. Untuk menambah kestabilan atapnya, dia pergi mengumpulkan banyak ranting dedalu gurun. Sebelumnya dia pakai benda ini buat bikin bubu ikan, tapi netizen malah bilang arah pasangnya terbalik. Kita juga nggak tahu siapa yang bener nih. Zack membentuk ranting dedalu gurun jadi beberapa cincin, lalu memasangnya berlapis-lapis, setelah itu memotong alur cekungan pada kerangkanya. Ini akan membuatnya terpasang lebih kuat. Di sini harus diikat dengan sangat kencang, karena Zack berencana tinggal di sini setidaknya selama 10 tahun. Setelah semua tiang rangka diikat dengan kuat, dia meletakkan anyaman kulit pinus di atasnya. Karena atapnya punya kemiringan, jadi nggak perlu khawatir kulit pinusnya bakal jatuh. Soal anti air atau tidak, Zack sama sekali nggak memikirkan masalah itu. Karena ini adalah daerah gurun, dalam setahun jarang banget turun hujan. Keesokan harinya, kalau dia bisa berbulu satu ekor hewan saja, maka musim dingin kali ini bakal jauh lebih mudah dilewati. Prioritas utamanya adalah menyelesaikan pembangunan pondoknya. Dia kembali mengumpulkan kulit pohon pinus alami. Pohon pinus yang sudah mati ini dengan cepat dikupasnya sampai bersih tak bersisa. Dan Zack berhasil mengumpulkan satu ikat besar kulit kayu. Beratnya sekitar 25 hingga 30 kg. Harusnya cukup untuk menutupi seluruh atap. Setelah membawanya pulang, potongan yang lebih panjang dianyam menjadi tikar untuk menutupi atap, sedangkan yang lebih pendek digunakan untuk menutupi celah. Efisiensi kerja Zack hari ini lumayan tinggi, setidaknya atapnya sudah hampir selesai. Saat ini sudah masuk akhir musim gugur, malam hari di alam liar terasa sangat dingin. Untungnya perapian ini memberinya cukup kehangatan, dan membuat Zack merasa tidak terlalu kesepian di gurun. Setelah fajar menyingsing, dia pergi lagi untuk mengumpulkan beberapa kulit kayu, menyelesaikan pembangunan atap sepenuhnya, lalu memindahkan 2 batu untuk membuat ambang pintu. Pondok yang memakan waktu 8 bulan untuk dibangun ini akhirnya selesai. Selama ini kita telah menyaksikan perjuangan Zack dari nol hingga sukses. Sekarang kalian makin menantikan kehidupan barunya, kan? Inilah level tertinggi dalam bertahan hidup di alam liar. Bukan cuma membangun pondok kulit kayu dengan tangan kosong, tapi juga membuka lahan untuk menanam labu dan jagung. Bahkan sekarang dia bisa makan ikan bakar. Kualitas hidupnya benar-benar di puncak. Setelah selesai membangun rumah barunya, Zack akhirnya bisa berbaring istirahat sejenak. Tapi awan mendung tiba-tiba mulai berkumpul di langit. Dia harus segera bangun dan mulai mengumpulkan kayu bakar. Sekarang sudah masuk awal musim dingin. Kalau tidak ada api unggun yang menyala malam ini, hari-hari Zack akan sangat brutal untuk dilewati. Saat ini rumah barunya belum punya pintu. Dia hanya bisa memakai beberapa batu bata untuk menutup pintunya, agar angin dingin gak bisa masuk. Kecuali ketidaknyamanan untuk masuk dan keluar, semuanya terasa begitu sempurna. Suhu di dalam ruangan dengan cepat mulai naik. Zack kepanasan sampai nggak perlu pakai baju lagi. Kemudian dia mengeluarkan sebuah periuk tanah liat dan menaruhnya di atas perapian untuk dipanaskan. Inilah menu makan siangnya hari ini. Di dalamnya ada kacang-kacangan yang sudah dia rebus. Makanan ini udah dia makan selama setahun penuh. Gila, dia masih belum bosan juga. 2 jam kemudian, hujan es tiba-tiba turun di luar sana. Ini menandakan musim dingin yang kejam resmi dimulai. Zack berbaring santai di dalam rumahnya, menikmati suara hujan es yang menghantam atapnya. Sama sekali tidak peduli dengan situasi sulit yang mungkin dia hadapi. Mendengar suara hujan mulai mereda, dia bangun dan berjalan keluar untuk memeriksa. Butiran esnya ternyata cukup besar. Dia langsung mengambil beberapa dan mengunyahnya dengan santai. Setelah hujan es berhenti, dia pergi mengumpulkan kulit kayu dengan hanya memakai jubah tipis. Dia berencana menggunakannya untuk membuat pintu. Walaupun masih nggak punya peralatan memadai, cuaca yang membeku ini membuat Zack bekerja jauh lebih cepat. Dengan cepat, dia berhasil mengumpulkan 1 ikat besar. Kemudian dia pergi mencari willow gurun, bersiap menggunakannya untuk membuat kusen pintu. Tiba-tiba dia menghentikan pekerjaannya. Ternyata badai musim dingin sudah tiba. Seluruh daratan seketika tertutup warna putih. Dia langsung lari kembali ke rumah, lalu kembali menggunakan batu bata untuk menyumbat pintunya. Badai salju yang datang tiba-tiba ini membuat kehidupan Zack yang serba pas-pasan semakin berat. Hari ini dia harus memastikan perapiannya tetap menyala. Kalau tidak, dia pasti akan kesulitan bertahan hidup. Baru sekarang dia mulai menyesali kemalasannya. Karena pembuatan atap yang setengah-setengah, serpian salju sesekali bisa masuk, membuat panas di dalam pondok sulit dipertahankan. Salju ini sepertinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Dia hanya bisa menutup rapat seluruh pintu, lalu meringkuk mencari kehangatan di dekat perapian.
Hanya sup kacang yang sudah dimakannya selama setahun ini yang bisa memberinya sedikit rasa hangat. Karena tidak tahan lagi, dia menyingkirkan batu bata itu. Memegang obor untuk memeriksa keadaan di luar. Ternyata salju di luar menumpuk sangat tebal, dan masih belum ada tanda-tanda akan berhenti. Seiring layar yang perlahan menggelap, dia akhirnya berhasil melewati malam yang berat ini. Tapi stok kayu bakarnya juga sudah habis terbakar. Untungnya, cuaca hari ini cukup cerah. Dia pun bergegas keluar untuk mencari kayu. Tapi karena semua kayunya basah, dia harus mengeringkannya dulu sebelum dipakai. Melihat kondisi hidupnya seperti ini, rasanya sedingin es meski cuma lihat dari layar. Tapi Zack justru kelihatan santai dan sangat menikmati. Sarapan hari ini dia lanjut makan kacang rebus. Dia juga bawa pulang sedikit salju pakai pot tanah liatnya. Jadi dia nggak perlu repot-repot ambil air jauh-jauh. Sambil jalan, dia langsung ambil 1 sendok. Gila, dia benar-benar memakannya layaknya es krim. Seiring dengan suhu yang terus naik, Zack dengan cepat mulai kepanasan dan berkeringat. Dan salju tebal di luar juga mulai mencair. Untungnya, atap kulit kayunya sama sekali nggak bocor. Mumpung cuacanya mulai hangat, Zack berencana mengumpulkan lebih banyak kayu bakar. Sekalian, dia mau merakit pintu buat rumahnya. Ini baru yang namanya legenda bertahan hidup di alam liar. Di tengah badai salju dengan suhu minus belasan derajat, dia cuma pakai karung goni bekas dan sandal jepit. Coba bayangkan kalau itu kalian. Kira-kira kalian bisa bertahan berapa menit? Seiring dengan suhu yang terus menghangat, kaktus favorit Zack kini sudah dipenuhi kuncup bunga. Hari ini dia mulai mengumpulkan tanah liat lagi. Sebagian buat bikin cetakan batu bata, sebagian lagi untuk menyuburkan tanah buat nanam sayuran. Tapi prioritas utamanya sekarang adalah merakit pintu rumah. Di tengah jalan saat mencari bahan, dia tanpa sengaja menemukan sebuah tanaman gurun. Batang tanaman ini sangat kaya akan kandungan air. Ini adalah nektar langka yang sangat berharga di gurun. Setelah meminumnya, dia mulai mengumpulkan ranting willow untuk dijadikan kerangka pintunya. Dia membelah ranting itu menjadi 2 dari tengah, lalu memanaskannya di atas api. Trik ini bikin kayunya gampang dibengkokkan tanpa patah. Setelah berhasil merakit lumayan banyak, dia mulai menyusun pintunya. Caranya simpel banget. Masukkan kulit pohon pinus ke dalam kerangka ranting willow, lalu ikat kuat-kuat pakai tali, dan beres. Zack sengaja bikin pintunya sedikit lebih lebar dari kusen, biar lebih tahan angin dan lebih hangat. Tali dari serat yuka ini terbukti sangat kuat. Benda ini udah ngebantu Zack menyelesaikan banyak masalah. Karena nggak butuh teknik yang rumit, Zack bisa menyelesaikannya dengan sangat cepat. Setelah selesai, dia menyatukan kedua bagian pintu tersebut secara menyilang. Dan jadilah sebuah pintu kulit kayu primitif. Sekarang dia akhirnya nggak perlu lagi pakai batu bata buat nutup pintu. Saat malam tiba, dia menurunkan pintunya untuk ditutup. Perbedaan suhu di dalam dan luar ruangan langsung terasa jelas. Dia sangat puas dengan efek penahan dinginnya. Karena musim semi sudah di depan mata, Zack mulai bikin pot tanah liat yang dibutuhkan untuk menanam. Pertama, dia melubangi bagian bawahnya agar air bisa mengalir. Lalu dia membentuknya lapis demi lapis. Dan seperti inilah hasil akhirnya. Setelah dijemur, pot itu dibakar di perapian semalaman. Lalu dia memasukkan tanah yang gembur ke dalamnya. Setelah itu, dia mengambil benih tanaman kiriman penggemarnya, merendamnya bentar, lalu menaburnya ke dalam pot tanah liat. Karena di tanahnya ada campuran kotorannya sendiri, jadi nggak perlu khawatir tanahnya kurang subur. Kalau semuanya lancar tanpa hambatan, pada musim gugur nanti, Zack bakal bisa makan buah dan sayur hasil tanamannya sendiri. Waktu pun berlalu hingga bulan Maret. Suhu di gurun pasir ini naik dengan sangat cepat. Karena tahun lalu Zack sempat gagal nangkap ikan, hari ini dia bertekad kuat buat balas dendam. Ini adalah bangkai ular yang dia temukan di pinggir sungai. Walaupun dia pengen banget minum semangkuk sop ular, tapi semut yang ngerubungin lukanya bikin dia ragu. Tapi kalau dibuang gitu aja juga sayang banget. Akhirnya dia mengambil perangkap ikan yang dia buat tahun lalu memperkuatnya lagi. Kemudian dia mengikat bangkai ular itu dengan tali dan memasukkannya untuk dijadikan umpan dengan harapan bisa menangkap ikan. Bisa dilihat kalau ikan di sungai kecil ini lumayan banyak. Jadi untuk kali ini, Zack benar-benar sangat percaya diri. Setelah memasang perangkap ikannya, dia pakai daun yuka sebagai sabun buat mandi. Bagaimanapun juga, dia itu orang yang sangat menjaga kebersihan. Harus diakui, fisik Zack benar-benar luar biasa kuat. Bisa-bisanya dia mandi di air sungai pada awal musim semi. Dia bahkan gak menggigil kedinginan. 4 jam kemudian, dia kembali untuk mengecek perangkap ikannya. Terlihat banyak ikan yang berenang di sekitarnya.
Zack mengangkat perangkap itu dengan penuh percaya diri. Hasilnya, nggak ada satupun ikan di dalamnya. Masa ikannya nggak suka makan camilan pedas? Zack benar-benar kebingungan. Karena kesal, dia langsung membongkar perangkap ikan itu. Dia mengambil ranting dedalu untuk dijadikan joran pancing, lalu menangkap seekor kecebong sebagai umpannya, dan kembali mulai memancing. Efeknya jauh lebih ampuh daripada camilan tadi. Baru saja dilempar, Zack langsung berhasil memancing seekor ikan. Walaupun ukurannya cuma sebesar telapak tangan, kurang dari, setidaknya ini awal yang bagus, kurang dari. Lagi pula, kalau sudah dapat satu, pasti bakal dapat lebih banyak lagi. Zack dengan cekatan memasak ikan bakar di atas batu. Akhirnya dia bisa menikmati hidangan protein yang sangat langka. Inilah sang raja sejati dalam dunia bertahan hidup di alam liar. Pria ini cuma butuh waktu setahun saja untuk beralih dari zaman purba ke zaman bercocok tanam. Seiring dengan suhu yang terus menghangat, janggut yang biasanya dipakai untuk menghangatkan leher, kini bukan cuma kehilangan fungsinya, tapi juga mulai mengganggu Zack saat makan. Jadi hari ini dia memutuskan untuk mencukur janggutnya. Pisau cukur yang dia pakai adalah batu obsidian ini. Benda ini teksturnya sangat keras dan juga luar biasa tajam. Cuma agak susah untuk memecahkannya jadi bentuk yang pas. Zack sampai harus bersusah payah cukup lama, baru bisa mendapatkan potongan batu yang lumayan bagus. Tapi sebelum mulai mencukur janggutnya, dia harus memanaskan air untuk melembutkan janggutnya dulu. Karena janggut Zack ini benar-benar terlalu tebal dan keras, pisau cukur itu cuma bisa memotong beberapa helai rambut sekali usap, tapi hasilnya lumayan terlihat jelas. Sayangnya, kulit wajah Zack terlalu sensitif, jadi proses cukurnya itu benar-benar menyiksa. Namun setelah 1 jam berlalu, paruh wajahnya akhirnya mulai kelihatan. Kalau wajahnya merah, itu gara-gara gesekan pisaunya ya, bukan karena dia malu sama kalian. Coba kalian lihat perbandingan sebelum dan sesudahnya. Hasilnya sangat kelihatan beda banget kan? Cuma pengorbanannya lumayan besar nih. Kulitnya sampai pada lecet. Setelah selesai mengurus kebersihan dirinya, Zack mulai menggemburkan tanah untuk bersiap menanam. Bibit yang dia semai beberapa waktu lalu tumbuh dengan sangat baik. Sekarang sudah waktunya untuk dipindahkan ke tanah. Demi memastikan tanamannya bisa bertahan hidup, Zack mengolah tanah pertaniannya dengan sangat teliti. Nggak cuma menggali batu-batu yang menghambat pertumbuhan, dia juga menambahkan abu kayu untuk menyuburkan tanah. Melihat jagung dan labu yang sudah berhasil ditanam, Zack merasa sangat optimis dengan masa depannya. Melihat buah beri di sekitarnya yang hampir matang, Zack memutuskan untuk membuat segelas jus demi merayakannya. Dia mengumpulkan buah-buahan sampai memenuhi gelas, lalu dia menambahkan air mata air kehidupan. Setelah itu pastinya harus diaduk pakai jari kelingking, dan jusnya sudah siap untuk langsung diminum. Di musim panas yang terik, minum segelas jus asam yang bikin ngiler ini. Benar-benar bisa bikin semangatnya kembali segar. Habis minum jus, Zack mulai menyaring tanah liat. Karena musim panas sudah tiba, ruang di dalam pondoknya terasa terlalu sempit. Ini bikin Zack merasa sangat kegerahan. Dia harus lanjut membuat batu bata tanah untuk meninggikan dindingnya. Sementara itu, tanaman di kebun sayurnya juga tumbuh subur. Semuanya berjalan ke arah yang sangat positif. Karena Zack masih berencana memakai kulit pohon ini lagi, jadi dia ekstra hati-hati saat membongkarnya. Begitu juga dengan tali pengikat atapnya, masih sangat kuat dan awet untuk dipakai. Karena sekarang sudah masuk musim panas, jadi walaupun tanpa atap, Zack nggak akan merasa kedinginan di malam hari. Keesokan harinya, saat langit masih gelap, Zack sudah bangun pagi-pagi untuk mulai bekerja. Dia berencana menambah tinggi dindingnya sekitar 0,5 meter. Dengan begitu, saat dia tinggal di dalamnya, dia nggak perlu terus-terusan membungkuk lagi. Seperti biasa, dia membasahi bata tanahnya dengan air dulu. Lalu dia menempelkan lumpur untuk mulai menyusunnya. Gara-gara kurangnya asupan protein, dia selalu harus beristirahat sejenak setelah bekerja. Akibatnya, hari ini dia cuma bisa menumpuk 2 lapisan saja. Tentunya ada alasan lain kenapa kerjanya jadi lambat, yaitu air untuk membuat bata masih harus diambil dari bawah gunung. Perjalanan bolak-balik ini benar-benar membuang banyak waktunya. Kali ini dia berencana membuat 2 jendela untuk rumah tanahnya, supaya sirkulasi udara di dalamnya jadi lebih bagus. Tapi membuat bata panjang yang dibutuhkan ini lumayan susah. Batanya gampang banget retak. Zack cuma berhasil bikin beberapa buah saja. Sekarang ini Zack menjalani hari-harinya dengan sangat produktif. Bangun tidur, cek tanaman dulu. Bangun tidur, langsung cek tanaman dulu.
Lalu lanjut angkat bata, renovasi rumah baru. Kalau capek, tinggal istirahat sebentar. Minumannya tetap es plum asam andalan. Setelah beberapa hari kerja keras, kerangka pondok akhirnya selesai juga, bro. Atapnya masih pakai penyangga yang lama buat penahan. Tapi karena dindingnya sekarang lebih tinggi, ujungnya harus dibakar biar sedikit lebih pendek. Tinggal dipasang di dudukan yang udah disiapin. Habis itu, pakai ranting dedalu buat jadi kaso. Habis itu, pakai ranting. Terakhir, lapisi dengan kulit kayu pinus, dan kelar deh. Zack puas banget sama rumah barunya ini. Bukan cuma punya jendela buat sirkulasi udara, tingginya juga bikin dia bebas gerak di dalam. Sekarang dia bisa santai nunggu kedatangan tamu misteriusnya. Pria ini udah hidup sendirian di alam liar selama 3 tahun. Nggak cuma habisin setahun buat bangun rumah baru, dia juga buka lahan dan bikin kebun sayur sendiri. Kalau aja dikasih 1 istri liar di sini, kayaknya bakal cepet banget bikin suku baru nih. Suatu hari, Zack lagi santai menghangatkan diri sambil menganyam tali rumput. Tiba-tiba, sebuah suara memecah keheningan. Orang yang datang ini namanya Marty, seorang ahli bertahan hidup dari sungai Yukon. Karena Yukon ada di lingkar Arktik, suhunya di sana super dingin. Makanya dia tiba-tiba mampir ke sini, buat numpang tinggal sebentar, ngerasain gimana rasanya hidup di gurun. Baru sebentar masuk ke dalam pondok, Marty langsung ngerasain sambutan hangat gurun. Saking panasnya, dia sampai ngos-ngosan. Dia bawain Zack daging asap buatannya sendiri dan sedikit biji jagung. Dia berharap Zack bisa pakai bahan-bahan ini buat masakin makanan tradisional lokal buat dia. Pas lihat seisi pondok, Zack penuh toples dan pot, Marty beneran kagum abis. Melihat tatapan penuh rasa hormat dari Marty, Zack dengan semangat ngejelasin seluruh proses bikin batu bata dan bangun pondok kulit kayu ini. Tapi soal kemampuan atap kulit kayu nahan air, Marty agak ragu nih. Zack langsung ngeluarin video yang direkam pas hujan kemarin. Langsung bikin rahang Marty jatuh saking kagetnya. Setelah saling puji sebentar, Marty cari alasan keluar cari angin. Sekalian nikmatin sunset di gurun. Dan Zack sebagai tuan rumah, pastinya harus nyiapin yang terbaik buat nyambut temannya. Walau beberapa hari lalu dia udah metik buah beri dan bikin anggur buah pakai metode kuno. Tapi sekarang belum selesai difermentasi. Satu-satunya makanan yang bisa disajikan cuma kacang-kacangan yang udah bikin dia bosan. Setelah gelap, Zack ngeluarin lilin simpanannya. Ini lilin yang dia kumpulin dari alam. Hasil penerangannya lumayan bagus. Setelah itu, mereka berdua mulai makan malam. Zack makan daging asap bawaan Marty, sementara Marty makan kacang spesial ala Zack. Tiba-tiba berasa ada bromance yang kental banget menembus layar nih. Habis makan kenyang, Zack ngajarin Marty teknik bakar tembikar. Lalu dia cari tempat aman sendiri buat tidur. Besok paginya, Zack pergi cari pupuk buat kebunnya, sedangkan Marty tinggal di rumah bikin tembikar. Pemandangan ini berasa kayak suami bertani, istri menenun gak sih? Zack menghancurkan kotoran rusa yang dipungutnya, dicampur ke tanah biar makin subur. Dia juga nambahin daun kering, dan banyak abu kayu ke dalamnya. Lihat aja gimana suburnya tanaman dia sebelumnya. Udah kelihatan banget kalau Zack ini jago bertani. Setelah nebar setumpuk benih, Zack mulai berharap banget semoga benihnya cepat berakar dan tumbuh layaknya kisah cintanya. Di sisi itu dia lanjut metik buah beri, dibawa pulang buat diseduh jadi teh. Dan sekarang Marty juga udah selesai bikin beberapa tembikar. Guru Zack ngasih nilai plus buat hasil karyanya. Lalu mereka berdua keluar buat ambil air. Ini satu-satunya sumber air di sekitar sini. Bukan cuma ngasih kehidupan buat Zack, tapi juga menghidupi banyak hewan liar. Setelah balik, Zack ke kebun lagi buat nyiram benih. Dan Marty mulai belah kayu bakar. Walau baru sehari kumpul bareng, kekompakan mereka berdua luar biasa solid. Sayangnya, kacangnya belum cukup mekar direndam. Makanan lezat yang diidam-idamkan Marty baru bisa disantap besok deh. Malam ini kita terpaksa kelaparan nih. Belum pernah lihat ahli bertahan hidup sepelit ini. Suguhi teman dengan tortilla jagung campur kapur sirih. Sekali gigit, gigi Marty hampir rontok. Kemarin kan Marty sudah bikin 3 tembikar. Hari ini Zack mutusin buat ngajarin dia teknik pembakarannya. Dia nyuruh Marty ambil sedikit bara untuk nyalain api dulu. Sementara dia sendiri nyiapin bahan-bahan buat bikin makanan enak. Menyaring abu kayu kualitas terbaik, tambahkan air, aduk rata, lalu bentuk jadi adonan bulat. Lalu dibakar pakai arang biar berubah jadi kapur tohor. Ditambahin ke makanan bisa bikin rasanya makin gurih dan sedap.
Setelah itu, Zack masukin gumpalan kapur dan tembikarnya, barengan ke dalam tungku buat dibakar. Tungku tanah ini udah berhasil bikin banyak peralatan buat dia. Tingkat keberhasilannya lumayan tinggi, bro. Cuma sayangnya, teknik bikin api Marty kurang jago. Dia selalu aja niup abu sampai masuk ke hidungnya sendiri. Butuh waktu beberapa jam sampai tembikarnya matang sempurna. Sambil nunggu, Zack pergi ngumpulin beberapa ranting willow gurun. Buat ngajarin Marty cara nganyam keranjang. Zack ngejelasin sambil langsung ngasih contoh praktiknya. Marty pun mulai belajar bikin dengan gaya yang meyakinkan. Pilih 6 ranting willow yang ketebalannya sama. Susun menyilang 2 di atas dan 4 di bawah sebagai rangkanya. Terus, pakai ranting yang lebih lentur. Tinggal dianyam menyilang ke atas melingkar pelan-pelan. Marty kelihatannya sih udah paham. Dia mulai turun tangan buat nyoba sendiri. Terus dia ngambil botol minum dan pergi ambil air. Saat ini suhu di gurun udah nyampe 40 derajat Celcius. Biar nggak kena sengatan matahari, Zack pakai lagi jubah kulit rusanya. Sesuai cara orang Meksiko kuno bikin makanan enak ini, kapur harus ditumbuk sampai benar-benar halus dulu. Terus keluarin jagung yang dibawa sama Marty, masukin air, lalu tambahin juga bubuk kapurnya. Setelah diaduk rata, jadilah sepanci adonan hitam pekat, lalu langsung dimasak di atas api. Di sisi lain, Marty lagi fokus nganyam keranjangnya. Zack juga nggak tinggal diem. Dia ngeluarin tembikar yang udah selesai dibakar. Sekalian juga ngumpulin beberapa buah beri, buat diseduh jadi teh buat Marty. Pas balik, jagungnya udah matang sempurna. Setiap bijinya besar-besar dan padat. Zack ngambil jagung itu terus ditumbuk. Lalu dia nambahin sedikit air ke dalamnya. Biar adonan jagungnya jadi makin kental. Karena udah dicampur kapur, adonannya jadi lebih gampang menggumpal dan mengkilap. Ditaruh di atas batu pipih, lalu ditekan sesuai bentuk yang dimau. Tortilla jagung Meksiko yang paling tradisional udah jadi nih. Terus Zack naruh tortillanya di atas panggangan buat dibakar. Melihat makanan idaman yang udah lama ditunggu-tunggu mau mateng. Marty naruh keranjangnya yang baru setengah jadi. Duduk di samping sambil nunggu penuh harap. Setelah tortilla jagungnya selesai dipanggang, Zack ngambil dendeng yang lagi dijemur dan ngejepitnya di dalam. Lalu dia ngeluarin kacang yang udah direndam dari kemarin lusa. Sekarang kacangnya udah pada bertunas kecil, dan inilah inti dari kelezatan makanan ini. Kacangnya disebar rata di atas tortilla. Terakhir, tinggal diperas sedikit air plum asam. Kuliner Meksiko dari ribuan tahun lalu ini berhasil dibikin ulang dengan sempurna sama Zack. Marty yang udah nunggu lama nggak pakai sungkan lagi. Langsung dia ambil dan masukin ke mulutnya. Walaupun agak keras pas digigit, tapi dia bilang rasanya enak banget. Seberapa susah sih hidup di alam liar? Cuma buat nangkep ikan demi asupan protein, Zack harus nyoba selama 3 tahun baru berhasil. Hari ini, demi ngasih makan enak buat Marty, sekaligus buat mamerin skill mancingnya, Zack mutusin ngajak sobatnya ini mancing casting. Dia ngenalin peralatannya ke Marty. Semuanya benar-benar dari alam. Kail ikannya dibikin dari kaktus, pemberat pancingnya dari tanah liat yang dibakar. Umpannya langsung nangkep kecebong. Hasilnya lumayan oke banget. Ternyata setelah pamer setengah mati, ujung-ujungnya nggak dapet ikan sama sekali. Saking laparnya cuma bisa makan kaktus. Makanya Marty langsung ngeluarin skill ngeledeknya. Dan mutusin buat nunjukin cara orang Yukon nangkep ikan. Melihat aliran sungainya dangkal dan lumayan tenang, dia mutusin buat nangkep ikan pakai tombak. Dia ngebelah ranting willow gurun dari tengah, terus menajamkan ujung tombaknya pakai batu. Setelah itu, dia mulai nyari target dengan sabar. Nggak butuh waktu lama, dia berhasil nancep 1 ikan gabus. Efisiensinya beneran 100 kali lipat lebih jago dari Zack. Melihat betapa gampangnya dapat hasil tangkapan, mereka berdua otomatis makin percaya diri. Mungkin karena terlalu semangat, mereka bikin suara yang kegedean. Ikan-ikan pada kabur ketakutan sampai hilang tak berbekas. Akhirnya dia cuma berjemur di air seharian dan tetap aja nggak dapat ikan lagi. Buat nutupin rasa canggung di antara mereka, Marty ngumpulin sedikit tanaman yucca buat dijadiin sabun. Mereka berdua pun mandi di sungai, sekalian ngebersihin ikan hasil tangkapan tadi. Balik ke camp, ikannya langsung direbus. Nggak lama, hidangan ikan bumbu douban versi sederhana pun siap. Meski daging ikannya agak dikit, tapi kuahnya ini bener-bener bergizi tinggi. Yang lebih penting, ada temen yang nemenin. Bikin mereka berdua ngerasa seneng banget. Biar suasananya makin asik, Zack juga ngeluarin anggur buah racikannya. Minuman ini khusus dibikin buat nyambut kedatangan Marty. Meski di dalamnya masih ada sedikit ampas,
dan baunya juga agak-agak asam, tapi Marty dengan senang hati tetap nyobain seteguk. Dan dengan muka serius, dia bilang rasanya mantap. Kalau aja nggak ngeliat dia ngeludah, aku hampir aja percaya. Tapi buat nunjukin rasa hormat, dia tetap maksa diri buat minum. Sementara Zack dikocok-kocok bentar, terus dicium aromanya, kayaknya aromanya bener-bener nendang. Wajahnya kegirangan dan mulai minum gila-gilaan. Kalau sampai dia mabuk berat nih, bukannya seseorang bakal dalam bahaya? Marty kayaknya juga sadar seberapa gawat situasinya. Sambil ketar-ketir, dia nuangin minum buat Zack, sambil mikir gimana caranya kabur nanti. Keesokan harinya, pas Zack bangun dari tidurnya, dia sadar Marty udah ngilang entah kemana. Rasa sedih ditinggal pergi langsung berasa banget. Pas banget, langit juga ikut-ikutan turun hujan. Dia diam-diam nyalain api perapian dan cuma bisa mengalihkan kesedihannya lewat asapnya. Setelah hujan berhenti dan langit cerah, Zack buru-buru keluar dari gubuknya. Dia harus bikin dirinya sibuk biar bisa ngelupain cowok yang udah pergi itu. Tapi pas dia ngeliat kebun sayurnya, moodnya langsung hancur lagi. Jagung yang kemarin masih tumbuh subur, hari ini malah layu mati. Kok bisa jagung yang tahan panas dan kering tiba-tiba mati? Tapi untungnya, labunya kelihatan masih lumayan segar. Demi ngelindungin sisa hasil jerih payahnya ini, dia harus bikin kanopi peneduh lagi. Pertama, dia pasang beberapa tiang penyangga di sekelilingnya, lalu dia ikat dahan pohon buat dijadiin balok melintang. Bagian atasnya ditutup rapat pakai ranting-ranting kecil. Walau bentuknya kelihatan seadanya banget, tapi seenggaknya bisa ngalangin sebagian sinar matahari. Mungkin karena moodnya lagi nggak bagus, hari ini Zack kerjanya lambat banget. Seharian kerja cuma bisa bikin kerangka ginian doang. Setelah beres karena kehausan, dia langsung nenggak sepanci besar air penawar rindu. Video hari ini sampai di sini dulu ya. Di episode depan, Zack bakal ngerayain ulang tahun ke-50 di alam liar. Kalian tebak, bakal ada fans yang nemenin dia ngerayain nggak ya? Seorang pria di tengah antah berantah dengan cara yang paling primitif, merayakan ulang tahunnya yang ke-50. Nggak cuma bikin kue dengan tangannya sendiri, dia juga bisa makan daging panggang yang wangi banget. Pria ini namanya Zack, udah bertahan hidup di alam liar selama 3 tahun. Hari ini dia dapat sebuah kado spesial, daging perut babi, kiriman dari seorang fans wanita. Buat rasa sayang yang dikirim dari jauh ini, pastinya Zack ngerasa bersyukur banget. Dia sengaja mau bikin daging asap buat dimakan bareng pas fansnya itu datang. Dibandingin Zack, nasibku mah beda jauh banget. Kalian semua pada nonton gratisan, ngasih like aja pada males. Pisau cukur obsidian Zack masih setajam silet. Gampang banget buat motong dagingnya jadi helayan. Gak butuh waktu lama, dia udah motong dagingnya jadi setumpuk. Terus dia keluarin tali yuka dan nusukin dagingnya. Tapi sebelum mulai diasap secara resmi, Zack masih harus memarinasi dagingnya. Dan bahan yang dibutuhin itu buah kaktus pir berduri. Dia matahin 1 batang yuka buat dijadiin alat pengumpul. Mulai berhati-hati memutin buah kaktusnya. Buah ini kaya akan vitamin C dan magnesium. Daging yang dimarinasi pakai ini pasti punya rasa yang khas banget. Cuma ya gitu, di permukaannya banyak duri halusnya. Kalau nusuk kulit, bisa bikin alergi dan perih menyengat. Setelah ngumpulin lumayan banyak, Zack nyari sepetak area berpasir dan nuangin semuanya. Dia mau manfaatin kerikil kasar ini buat ngegesek duri-duri halus di permukaan buah kaktus. Walau Zack udah hati-hati banget, tapi tetap aja dia ketusuk parah. Setelah beres ngebersihin duri-durinya, Zack mencucinya bersih di dalam air, lalu mengeluarkan pisau obsidiannya dan memisahkan daging buahnya. Buah kaktusnya saat ini sangat berair, padat, dan rasanya manis. Bikin ngiler banget bro. Setelah mencampur daging buah dengan air, dia memasukkan potongan daging untuk dimarinasi, meski bumbunya cuma 1 macam. Tapi buat Zack yang hidup di alam liar, ini udah bikin dia sangat puas. Zack nggak memarinasi semua dagingnya. Dia juga bakal mengasapi sebagian daging original, biar bisa menikmati rasa asli dagingnya. Dia memukul-mukul daging pakai batu. Ini fungsinya untuk menghancurkan serat daging, jadi setelah diasapi, nggak bakal alot pas dikunyah. Akhirnya, Zack punya 2 tusuk daging besar. Bahagianya langsung meledak. Tentu aja dia bakal makan enak dulu. Daging ini jadi menu makan malamnya hari ini. Sisa air marinasinya tentu pantang dibuang. Ini bahan yang mantap buat daging rebus. Tapi Zack harus mengasapi dagingnya dulu. Sekarang akhir musim gugur, matahari bersinar terik. Kalau daging dibiarkan terlalu lama bisa busuk. Rugi bandar dong kalau gitu. Zack mengikat tusukan daging ke sebatang kayu dan langsung memasukkannya ke dalam cerobong asap.
Pengasapan gak cuma membunuh bakteri di daging, tapi juga memberi aroma kayu juniper yang khas. Rasanya pasti bakal jauh lebih nikmat. Balik ke dalam, Zack mulai menyalakan api. Karena belum terbiasa pakai pipa tiup api, hidungnya malah selalu kena abu. Setelah memasang parutan panggangan, Zack menaruh panci rebusan daging di atasnya. Jadi sambil merebus daging di cerobong juga ikut terasapi. Karena bosan nunggu, Zack mulai ngangkat-ngangkat kayu. Inilah rahasianya kenapa meski hidup di alam liar, dia tetap punya badan atletis yang sempurna. Setelah olahraga sebentar, Zack nggak sabar buat ngecek daging asapnya. Kadar airnya jelas udah banyak berkurang. Aromanya juga udah mulai nendang banget, tapi sayangnya belum matang. Zack balik lagi lanjut ngangkat kayu. Setengah jam kemudian, daging rebus di perapian udah matang sempurna. Zack nggak sabar buat menyajikannya. Jujur kelihatannya agak berlemak dan bikin enek. Aku sih nggak bakal sanggup makannya. Tapi Zack memakannya dengan sangat lahap. Pria ini sedang membuat daging asap. Meskipun kelihatannya masih mentah, tapi dia tetap nekat gigit buat nyicipin. Gigitan pertama belum kerasa. Gigitan kedua baru sadar kalau itu mentah. Dengan berat hati, dia balikin ke cerobong asap, lalu masuk lagi buat nambahin kayu bakar. Setelah berjam-jam ngolah kayu lagi, daging asap yang ditunggu-tunggu akhirnya matang. Dan dia langsung melahapnya tanpa ampun. Lihat wajah puasnya, pasti udah matang sempurna tuh. Cuma ya cara makannya yang rakus ini. Apa dia udah lupa? Sama janjinya buat makan bareng si fans wanita. Pas bangun keesokan harinya, Zack merasa agak sakit kepala dan demam. Mungkin ini teguran dari langit, karena dia ngelupain si fans wanita tadi. Tapi masalah ginian, buat Zack yang udah sering hidup di alam liar, jelas bukan masalah besar. Pertama, dia masak sepanci air panas, lalu keluar cari tanaman herbal. Tanaman ini namanya horehound pahit. Diseduh pakai air bisa buat ngobatin flu. Soal rasanya, Zack nyobain sedikit, luar biasa pahit. Pahitnya bakal membekas seumur hidup. Dia masukin herbal itu ke dalam gelas, lalu direbus di atas perapian. Sambil nunggu, dia ngambil segenggam beri juniper buat camilan. Lalu keluar ngecek kebun sayurnya. Sayurannya tumbuh subur banget. Sepertinya nggak lama lagi, dia udah bisa makan buah dan sayur hasil panen sendiri. Balik ke rumah, dia mulai minum obatnya. Dia yakin banget sama khasiat tanaman ini. Asal diminum rutin beberapa hari, flu ringannya pasti bakal sembuh. Pastinya. Asupan gizi juga pantang dilewatkan, dan stok yang paling melimpah di alam liar saat ini adalah buah naga versi mini ini. Zack pakai ranting sebagai penjepit untuk memetiknya, pakai rumput kering buat bersihkan duri-durinya, lalu dia langsung melahapnya di tempat. Mantap! Berkat asupan energi dan khasiat obat alami ini, Zack istirahat total selama 2 hari, dan flu-nya sembuh total, guys. Kalau dihitung-hitung waktunya, sebentar lagi ulang tahunnya yang kena Mui. Zack harus cari bahan makanan nih, buat nyiapin makan malam ulang tahunnya sendiri. Kebun ceri liar ini beneran rezeki nomprok. Bukan cuma buahnya yang enak dan segar, bijinya juga bisa digiling jadi tepung. Jadi bahan tepung buat kue ulang tahun udah aman. Zack pun mulai panen dengan semangat. Nggak butuh waktu lama, keranjang di dadanya udah penuh. Di perjalanan pulang, dia ketemu kura-kura gurun yang lagi asik berjemur. Walaupun Zack udah niler banget pengen makan, dia terpaksa harus ngelepasin kura-kura itu. Soalnya ini hewan yang dilindungi di sana, guys. Kalau nekat dimakan, dia bisa dipenjara seumur hidup. Begitu sampai di rumah, Zack langsung ngumpulin tanah liat. Dia mau ngebakar tanah liat buat bikin pinyata. Menurut tradisi setempat, setiap pria dewasa wajib mukul hancur pinyata pas ulang tahun. Gara-gara cuaca panas ekstrim akhir-akhir ini, tanaman yang dia tanam pada layu kepanasan. Mulai ngaduk lumpur. Balik ke pondok, Zack mulai ngaduk adonan lumpur buat bikin pinyata spesialnya sendiri. Walaupun dia udah sering bikin berbagai macam tembikar, tapi ini pertama kalinya dia bikin barang sebesar ini. Kelihatan banget Zack agak kewalahan. Dia terus nyoba buat benerin detail-detail kecilnya. Daging asap spesial kiriman dari fansnya, anggur mantap hasil fermentasi buah kaktus, plus kue 3 lapis buatan sendiri. Pria ini pakai cara paling primitif buat ngerayain ulang tahunnya yang kena Mui. Keren abis. Biar pinyatanya cepat kelar, Zack kerja keras sampai larut malam. Sampai bintang-bintang bermunculan di langit, baru deh dia berhenti buat istirahat. Besok paginya pas bangun, Zack sama kayak labu-labunya udah kembali segar dan bertenaga. Dia lanjut duduk di dalam rumah buat ngerjain pinyata. Walaupun ini cuma barang sekali pakai,
Zack tetap ngerjainnya dengan super teliti. Butuh waktu seharian dari pagi buat ngebentuk bodi pinyatanya dengan sempurna. Setelah lubang terakhir ditutup rapat, Zack pakai ranting buat nusuk 4 lubang dengan jarak presisi di bagian tepinya. Berbekal pengalaman bikin yang pertama, bagian keduanya langsung jadi dengan sempurna dan cepat. Cuma bedanya, bagian atas yang ini nggak ditutup. Sekarang tinggal nunggu dijemur sampai kering, baru deh siap buat proses pembakaran. Selanjutnya, Zack ngeluarin kacang hazelnut yang dia kumpulin beberapa waktu lalu. Dia taruh di lesung batu dan mulai menggilingnya. Dia terus ngulangin proses ini berkali-kali, sampai akhirnya hazelnut itu hancur jadi tepung. Tapi ini belum bisa langsung dipakai bikin adonan. Soalnya hazelnut liar masih mengandung banyak tanin yang pahit. Rasanya tuh bener-bener pahit minta ampun. Zack harus pakai metode tradisional buat misahin zat pahit itu dari tepungnya. Proses ini makan waktu yang lumayan lama, guys. Dia harus nambahin air setiap beberapa saat, sampai pot tanah liat di bawahnya terisi penuh. Sambil nunggu prosesnya kelar, Zack mulai ngolah biji ceri. Untungnya tekstur biji ini lumayan empuk, jadi nggak butuh waktu terlalu lama buat ngolahnya. Dan jadilah sepiring kecil tepung ceri. Sekarang, tanin dari hazelnutnya juga udah terpisah sempurna. Bisa kalian lihat air sisa cuciannya hitam pekat banget. Pas malam tiba, dia masukin pinyatanya ke dalam tungku tanah. Rencananya mau dibakar semalaman penuh. Ini barang sakral banget buat pesta ulang tahunnya, jadi Zack nggak mau ada yang gagal sedikit pun. Besok paginya, Zack langsung ngecek hasil bakarannya. Mungkin karena hari ini ulang tahunnya, dewanya lagi baik dan ngasih hoki berlimpah. Pinyatanya matang dengan super sempurna. Dia masukin berbagai macam makanan ke dalamnya, terus dihias estetik pakai kulit pohon willow. Setelah diikat kuat pakai tali, langsung digantung di pohon luar rumah. Balik ke pondok, dia mulai meracik kuenya. Bagian dasar paling bawah pakai adonan hazelnut, tengahnya diisi berbagai macam potongan buah segar, terus ditutup lagi pakai adonan tepung ceri di atasnya. Akhirnya dimasukkan ke perapian untuk dipanggang. Dengan begitu, Zack mendapatkan kue ulang tahun 3 tingkat. Selanjutnya, Zack keluar membawa tongkat kayu. Sesuai dengan tradisi setempat, dia melakukan ritual pertama perayaan ulang tahunnya. Zack merobek sepotong kain dari bajunya, lalu menutup matanya. Kemudian dia harus berputar di tempat sesuai dengan umurnya. Zack berputar 50 kali tanpa henti. Dengan kondisi fisik sekuat Zack saja, dia masih agak pusing setelah berputar. Kalau orang biasa, mungkin sudah pingsan dari tadi. Selanjutnya adalah menghancurkan pinyata yang melambangkan masa lalunya. Dengan buah-buahan yang berserakan di tanah, ini menandakan ritual ulang tahun Zack telah selesai. Sekarang waktunya untuk menikmati makanan lezat. Zack menuangkan anggur buah yang dibuatnya. Gelas pertama dipersembahkan untuk para penggemar, lalu Zack langsung menenggaknya sampai habis. Saat itu, hujan es mulai turun dari langit, seolah mengirimkan permen alami untuk merayakan ulang tahunnya. Sementara itu, kue di perapian juga memancarkan aroma yang sangat menggoda. Zack mengeluarkannya dengan sangat hati-hati. Sayangnya, akhirnya sedikit berantakan. Tapi ini sama sekali tidak merusak suasana hatinya. Makan kue sambil meminum anggur buah, Zack merasa sangat puas, belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dia sangat senang dengan ulang tahunnya kali ini. Tentu saja, kalau dia mendapat like dan ucapan selamat dari kalian, dia pasti akan jauh lebih bahagia. Video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton, kita lanjut di episode berikutnya.